seorang Ibas yang dulu pernah jadi preman, dulu pernah agama Kristen, pernah jadi preman, pemberontak, menjadi napi, tapi saya bisa orang percaya saya sebagai imam untuk sholat-sholat para napi itu. Walaupun hanya sekedar di penjara ya? Penjara itu, iya. Ketika saya melafalkan surat terus mereka tuh menyaut dengan amin, itu gemeter saya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gitu. Masya Allah, memang resiko dakwah ya seperti itu Pak ya? Oh iya, jadi dakwah itu ada resiko tapi itu nikmat. Namun nikmat ya? Iya, karena kita kan bukan lagi memberikan hal ketakutan, kita memberikan pertanggungjawaban kita. Betul. Itu yang seperti lebih itu, iya. Jadi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Ketika Bapak sedang saat sulit seperti itu Pak, ada yang mendorong Bapak, apa yang mendorong Bapak hingga kuat seperti itu Pak? Ada nggak ayat-ayat Al-Quran seperti itu? Kembali lagi sama dengan tukang bubur tadi. Ya, gimana? Dia pertama kali dia mengajarkan saya ayat-ayat pendek itu adalah surat Al-Ikhlas. Wah, Masya Allah. Ini seperti itu ya. Ya Tuhan itu hanya satu lah ya, yang Maha Esa. Dan dia juga tidak berada dan tidak diperanakan. Tempat meminta segala sesuatu dan tidak ada yang setara dengannya. Cukup satu itu saja, itu yang jadi patokan saya sebagai saya seorang muslim. Yang lainnya ya tentu saya harus belajar gitu. Tapi yang membuat saya kuat, yang membuat saya kekeh ya surat Al-Ikhlas ya? Iya. Surat Pamungkas memang Pak. Itu, Masya Allah. Surat pembantah ini, surat pembantah ketuhanan yang pokoknya kalau setiap inget itu ya pasti saya merinding lagi gitu ya. Ini seperti itu. Masya Allah ya. Satu, belajar pertama itu, kedua juga yang meyakinkan saya tidak goyah juga surat itu gitu kan ya. Masya Allah. Jadi gitu. Ya alhamdulillah setiap setiap habis sholat sunnah maupun sholat wajib itu selalu saya baca dengan satu lagi surat Qul Huwallahu Ahad, terus sama Al-Falaq, sama Anas. Anas ya, Masya Allah. Ya. Itu selalu tiga surat itu selalu saya baca setelah melakukan sunnah maupun wajib. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Enggak, saya salut sekali Pak, pegangan ayatnya itu loh. di dalam keadaan sulit, pegang ayat Allahu Ahad gitu. Oh iya. Allah hanya satu ya. Jadi kan begini ya. Ketika manusia masih disibukkan dengan cintanya duniawi, ya saya yakin dia nanti itu akan menggadaikan akidahnya. Sering Bapak menemukan orang seperti banyak sekali. Bahkan keluarga saya pun saudara ya, itu juga masih ada yang seperti itu. Wah, subhanallah. Ya kita bicara terus terang ya, ini seperti itu. Ini seperti itu. Ya kan orang-orang yang begitu tuh satu terlalu cinta dengan dunia, ketika menggadaikan akidah, kedua menggadaikan akidah, ketiga takut jihad. Oh iya, betul. Itu yang bikin kita itu nyesek lihat orang seperti itu gitu. Ini seperti itu. Ya kembali lagi ya, mudah-mudahan ya untuk saudara saya hanya mendoakan supaya dapat hidayah gitu aja. Insya Allah, gitu. amin Pak. Sekalipun dia sudah Islam gitu loh. Ini seperti itu. Karena kan memang awalnya saya, terus ternyata itu malah yang masuk Islam duluan kakak-kakak saya gitu. Malah saya baru terakhir gitu kan. Ya. Jadi kan ada motivasi, iya. Jadi tidak ada artinya tuh pertentangan gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tidak ada pertentangan, kan ada juga cerita sampai kasihan sampai ada yang diusir gitu kan ya. Mereka, ada yang masuk Islam diusir sama keluarganya, dikucilkan, bahkan tidak dimasukkan daftar harta warisan. Ada juga.
seperti itu. Oke. Aduh. Artinya nggak ada pertentangan sama sekali Pak ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Masya Allah. Hanya waktu itu memang almarhum ibu saya belum. Oh. Iya. Ketika putra-putrinya sudah masuk Islam, almarhum ibu memang jujur saja belum. Karena almarhum ibu dulu tuh punya nazar. Saya cerita boleh nih? Oh, boleh. Konten. Ketika kita masa kecil-kecil dulu tuh memang jujur saja kita dari ekonomi yang berada. Gitu kan ya. Segala sesuatu boleh dibilang pada zamannya itu kita tuh punya lah. Gitu. Ini seperti itu. Nah, terus tapi maaf saja waktu harta yang kita dapat dari orang tua itu bukan harta yang benar-benar bersih gitu. Makanya ketika anak-anak kami sebagai anak-anaknya meminta ibu masuk Islam, itu sangat berat. Apalagi ibu dulu itu juga pernah dendam lah gitu sama seseorang. Niatnya jelek lah, buruk niatnya. Nah terus kita semua tentunya melarang ya gitu. Tapi ibu saat itu tidak bisa diingatkan lewat apapun gitu. Karena yang disakiti adalah cucu kesayangannya ibu saya gitu. Ini seperti itu. Tapi alhamdulillah ya. Mungkin karena anak-anaknya kami ini cinta sama ibu, meminta ibu tuh masuk Islam. Saat ibu tuh mau melakukan kejahatan balas dendam terhadap orang itu, di perjalanan ibu saya tuh, ini cerita dari ibu ya, dia mendengar pengajian bahwa orang dendam itu tidak bagus, orang maafkan itu lebih mulia, dan segala macamnya. Saat itu juga ibu saya tuh mengurungkan niatnya. Masya Allah. Nah, terus ada tetangganya ibu saya, waktu itu kita sudah tidak di rumah ibu ya, ibu di Semarang, saya sudah di Jakarta, anak-anaknya sudah merantau semua. Ada ibu itu namanya kalau nggak salah Ibu Nani. Nah, itulah ibu saya tuh belajar sama Ibu Nani itu. Masya Allah. Gitu, belajar Islam, belajar ngaji. Jadi alhamdulillah sekalipun takdir dari Allah Subhanahu wa taala mengambil ibu kami duluan, ibu kami sudah muslim. Alhamdulillah ya Allah. Itu yang membuat kami bangga lah. Jadi almarhum ibu meninggal sudah dalam keadaan muslimah. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Ya seperti itu. Masya Allah ya Pak ya. Hidayah ya Pak, lagi-lagi hidayah Pak. Ya, jadi mungkin kalau hidayah itu bisa dibeli, saya pengennya membeli hidayah itu sebanyak-banyaknya, saya kasih ke orang-orang. Tapi hidayah itu kan dari hati ya. Entah suatu peristiwa, entah keinginan, entah kondisi, keadaan dan segala macam. Tapi Allah itu saya yakin selalu memberi hidayah itu kapan saja. Betul. Gitu. Tidak menunggu dia susah dulu, tidak menunggu dia sengsara dulu atau apa enggak. Gitu. Tinggal ya itulah orang-orang yang masih beragama non muslim itu ya semoga saja mendengar ini menjadi inspirasi. Betul. Ya. Ini seperti itu. Karena kita sayangan banget ya Pak ya. Iya, sayang jadi banget, ini ya maaf ilmu agama saya memang tidak bagus ya. Tapi yang terpenting bagaimana saya menjalankan kewajiban saya. Menjalankan sebagai seorang muslim itu bagaimana. Itulah intinya, adab-adab yang sifatnya tuh yang mudarat atau apa. Insya Allah saya tinggalkan semua gitu kan ya. Ya kita bergantilah ya. Ini seperti itu. Masya Allah. Perubahan paling nikmat itu adalah perubahan bukan dalam masa harta segala macam, tapi perubahan diri. Perubahan diri untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling nikmat sama sekali. Masya Allah. Betul. Itu. Ya, semoga yang menonton video ini khususnya bagi non muslim mendapatkan hidayah Pak ya. Baik. Ya, betul ya itu. Alangkah bahagianya ya, suatu karunia banget kalau orang-orang itu
bisa sebagai seorang muslim yang kafah, sebagai Islam yang kafah, itu sangat bahagia banget. Tentu saya pun juga sangat ingin menuju ke sana ya, gitu. Karena apalah itu, kita punya Allah sudah cukup kok. Betul. Kita punya Allah itu sudah cukup, gitu. Kita minta sama Dia sudah cukup, nggak perlu berharap sama orang lain gitu. Ini seperti itu. Kita mengeluh, kita curhat, kita minta, ya sudah cukup sama Allah aja lah. Mau kita dibenci sama orang lain, ada Allah. Mau kita dikucilkan sama orang, ada Allah, gitu. Jadi seperti itu saja. Ya mudah-mudahan ya masalah kafah ini, saya pikir itu adalah suatu, semua umat-umat muslim itu pengen menuju ke sana semua. Insya Allah. Jadi begitu, gitu. Baik. Pengetahuan saya seperti itu, Mas. Baik, Ya. baik Pak Ibas. Dulu pernah nggak kayak berdiskusi sama teman ataupun saudara ataupun keluarga, terus kemudian ada juga nggak yang ngajak Pak Ibas tuh murtad lagi? Tentu banyak lah. Banyak ya? Iya, tentu banyak itu. Jadi apa ya? Tapi saya menyikapinya itu, saya gimana? ketawa aja gitu. Saya ketawa aja gitu. Karena ketika mereka tuh dalam kondisi seperti itu, kita kasih masukan apapun, dia tetap bersikeras menolak gitu. Seperti hanya waktu saya dulu masih jadi Orang Kristen ya? Iya, orang Kristen kan gitu. Kita itu gitu. Ini seperti itu. Tapi ya kembali lagi lah ya. Kembali lagi, apalagi saya sangat menyayangkan saudara-saudara saya sendiri gitu kan ya. Yang saat ini juga masih non-muslim itu. Ya kita kalau WA, kalau apapun itu kita selipkan masalah itu semua gitu. Karena saya sebagai orang yang sudah ini, kalau saya tidak memperingatkan itu Iya, terdampak. betul ya, ini seperti itu. Jadi gitu. Jadi kalau masalah berdebat, diskusi sama itu itu saya anggap remeh, itu saya ketawain aja iya, itu. betul. Iya, gitu. Apalagi sampai mempengaruhi itu. Kalau boleh mungkin saya gampar orangnya. Buat apa memperdebatkan sesuatu yang benar ya Pak Ibas? Iya, Ngapain gitu. gitu. Baik, Pak Ibas. Selain Pak Ibas, sekarang kan Pak Ibas kegiatannya tadi apa tadi? Jualan apa? Ya, ya online lah ya. Online ya. Ya. Boleh tahu nggak Pak Ibas jualan apa? Jadi gini, kalau lagi musim mangga saya jualan mangga. Online ya Pak ya? Iya, gitu. Itu tersedia di toko-toko online ya Pak ya? Enggak, jadi kita semacam ada itu aja, ya kita online aja. Dan kebetulan saya juga punya banyak teman yang mendukung usaha saya gitu kan ya. Dan mereka tuh juga mereferensikan juga gitu kan ya. Itulah apa itu kebersamaan Islam itu seperti itu ya. Masya Allah gitu. ya, wah Islamnya ya. Oh iya. Jadi kita nggak takut gitu. Usaha apapun kalau semua itu dilandasi dengan halal, dengan suka bahagia segala macam, kita nggak usah takut itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau bagi sahabat ngaji cerdas mau pesan gimana caranya Pak? Biasanya Pak? Taruh nomor apa? WhatsApp atau gimana? Oh ya, nanti bisa apa itu bisa pakai WhatsApp saya gitu kan ya, atau adik saya tadi. Baik, gitu kan ya, sama ya. istrinya gitu. Baik. Kan ini seperti itu. Okay. Ya nanti bisa pembayarannya tuh ya semacam begitulah. Bisa COD, bisa lewat GoPay atau apapun. Baik. Itu komplit itu ya. Baik, Pak Ibas, saya beberapa pernah ngelihat profil Pak Ibas nih di media sosial. Pak Ibas tuh apa aktif ya untuk berdakwah ya? Kayak ya kan? Begini, saya di media sosial itu berdakwah cuman dengan kemasan lain. Karena begini, satu, ya ilmu saya jujur saja tentang agama Islam itu
masih fakir lah ya. Betul. Jadi saya berdakwahnya lewat media itu ya tentang kondisi kehidupan manusia. Kita selipkan di situ, terus kondisi suatu negeri atau negara kita selipkan di situ gitu kan ya. Terus kondisi Islam saat ini seperti apa? Kalau saya bicara lebih panjang lagi, seperti yang kita lihat ya ada semacam diskriminasi segala macam gitu kan ya. Dan itulah salah satunya saya yang menentang itu semua. Menentang gitu. kedoliman ya Pak? Iya, sampai mungkin pergerakan saya terlalu jauh. Saya boleh cerita? Boleh. Saya masuk penjara. Iya. Karena satu, pertama cinta saya kepada negara ini, NKRI ini. Kedua, pertama saya cinta saya sama agama saya Islam. Ketiga, negara ini ada semacam kepincangan keadilan, ada semacam pendiskreditan, juga ada semacam, kalau bicara lebih jauh, masalah kriminalisasi. Nah, itulah saya menyuarakan dakwah dengan versi saya, mengkritisi semua kebijakan-kebijakan yang merugikan Islam. Ini seperti itu. Karena memang penting ya Pak ya. Kalau kita nggak kayak begitu. Jadi begini ya. Oke lah, saya tuh bukan tokoh yang dikenal. Saya hanyalah seorang Ibas Kiswotomo yang biasa. Kemampuan saya hanya berdakwah seperti ini. Itu harus saya dakwahkan. Karena apapun alasannya, ya Islam harus didakwakan. Ayat itu harus diamalkan. Mas Adam pasti lebih paham lah daripada saya gitu. Ini seperti itu. Hanya Mas Adam lebih banyak ilmu daripada saya lewat kemasan lain. Ini seperti itu. Jadi begitu. Ya ketika dalam perjalanan waktu akhirnya saya harus masuk dalam hotel Prodio selama 20 bulan. Itu tidak membuat saya takut, tidak membuat saya jera dalam arti membela agama loh ya. Ini seperti itu. Bukan melawan negara yang enggak. Bukan saya berontak ya? Iya, bukan memberontak. Saya tuh menyalakan keadilan. Saya membela agama. Ini seperti itu. Nah, disitulah di penjara itulah seumur hidup saya itu bisa menjadi imam para nabi. Itu pengalaman saya benar-benar tak terlupakan. Yang selama ini saya sebagai jamaah, kalau di masjid atau di apa, itu di penjara itulah saya itu tuh nggak tahu bagaimana saya sebagai imam di antara napi-napi itu ketika sholat. Masya Allah. Maghrib ataupun sholat Masya Allah. Artinya, jadi begitu. Itu tidak terpikirkan sama sekali gitu. Iya. Ya memang pertanggungjawabannya besar ya. Tapi kan saya sudah ngomong sama teman-teman napi semua. Saya tuh ilmu agama saya tuh baru begini-gini. Nggak apa-apa gitu. Masih jadi imam gitu. Masya Allah. Ini seperti itu. Itulah pengalaman saya menjadi imam pertama kali ya di waktu saya di penjara itu. Masya Allah. Jadi gitu. Itu ada sesuatu yang spesial ya, yang Bapak rasakan ya? Sangat-sangat spesial gitu. Masya Allah. Nah, disitulah saya akhirnya tuh semakin besar bersyukurnya saya kepada Allah gitu kan ya. Seorang Ibas yang dulu pernah jadi preman, dulu pernah agama Kristen, menjadi preman, pemberontak, menjadi napi, tapi saya bisa orang percaya saya sebagai imam untuk sholat-sholat para napi itu. Walaupun hanya sekedar di penjara ya? Penjara itu, iya. Ketika saya melafalkan surat terus mereka tuh menyaut dengan amin, itu gemeter saya tuh. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu. Masya Allah. Memang resiko dakwah ya seperti itu Pak ya? Oh iya, jadi dakwah itu ada resiko tapi itu nikmat. Namun nikmat ya? Iya, karena kita kan bukan lagi memberikan hal ketakutan, kita memberikan pertanggungjawaban kita. Betul. Itu yang seperti lebih. itu, iya. Jadi gitu. Ya ini seperti itulah Mas Adam. Baik. Jadi gitu. Mungkin kalau Pak Ibas melihat umat ini memang harus benar-benar bersatu ya Pak Ibas ya? Pastilah. Harus bersatu ya? Iya. Terkhusus
keislamannya itu ya. Keislamannya itu gitu. Karena kan begini ya, suatu negara kadang kan ada doktrin, ada propaganda bahwa politik tidak bisa dicampurkan dengan agama. Itu salah besar. Justru orang agama itu, orang Islam itu harus berpolitik. Bagaimana supaya negara ini benar-benar bisa menjadi itu. Tapi bukan kita berarti karena kita negara pluralis ya, berbagai macam-macam agama, gitu kan ya, berbagai macam agama, keyakinan, ya mereka ya kita jaga, kita kasih aman gitu. Betul. Bukan kita kerasin, bukan kita enggak, itu bukan ajaran salah. Islam. Itu penggiringan opini dari orang-orang yang memang benci Islam. Islam sebenarnya tidak seperti itu. Betul, Masya Allah. Harus begitu. Karena kan yang mengatur kehidupan manusia itu agama. Betul, Al-Quran ya Pak ya? Iya, Al-Quran gitu. Jadi bukan apa itu manusia mengatur Al-Quran. Iya, kadang-kadang manusia kurang ajar ya kadang-kadang. Apalagi ada yang kurang ajar tuh di media nulis undang-undang dasar lebih ini daripada Al-Quran, kan kurang ajar Iya, gitu. betul. Subhanallah. Aduh, ya kalau kita nurutin itu mah kita kesal Mas gitu. Baik, iya. Mungkin ini tantangan dakwah kita ya Pak di era zaman seperti itu Pak. Iya. Ya, mudah-mudahan Islam bisa mencerahkan dunia Pak, insya Allah Pak ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Dan itu dimulai dari kita, sekalipun kita kelompok kecil lah gitu. Masya Allah, Itu, betul, Pak. Semacam mudah-mudahan juga nih acaranya Mas Adam ini, Ngaji cerdas Pak. Ngaji Cerdas ini, itu bisa menginspirasi semuanya. Insya lah, gitu. Allah, insya Allah. Dan saya yakin ini akan bisa menginspirasi. Insya Karena Allah. niatnya Mas Adam itu baik. Masya Allah. Mensiarkan. Alhamdulillah. Baik, Pak. Jadi acara ini saya dukung lah. Ya. Insya Allah. Baik Pak Ibas, sudah di penghujung acara ini Pak Ibas. Iya. Pesan-pesan terakhir Pak Ibas, bukan pesan terakhir ya, tapi pesan-pesan untuk sahabat Ngaji Cerdas kaum muslimin dan muslimat khususnya. Ya begini, kita sebagai saudara seiman ya, kita sebagai saudara seiman tentunya kita tuh harus saling bahu-bahu, tolong-menolong dalam hal apapun gitu ya, tentu yang sifatnya dalam kemaslahatan, Masya Allah, betul. dalam kemaslahatan umat, terus dan akan lebih menyejukkan lagi dan akan lebih membanggakan lagi apabila nih Ngaji Cerdas ini juga malah sebagai salah satu Amin Pak. pemrakarsa, Amin Pak. gitu kan, untuk mengumpulkan siapapun lah gitu, nggak tua nggak muda gitu kan ya, menjadi suatu pergumulan yang bermanfaat, Amin, Pak, insya yang Allah. bermaslahat gitu, tentunya itu semua ya kita dimulai dari situ saja gitu. Dan untuk juga teman-teman saya pribadi, apalagi yang masih non muslim, nggak tertarik dengan Islam yang sangat indah ini. Jangan cuma lihat luarnya ya. Gitu. Jadi ini seperti itu Mas Adam. Baik. Nah, seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya.
Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.